Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Apa waktu duha itu? Yaitu waktu matahari sepenggalah naik, yaitu di awal siang hari, atau makna yang dimaksud di sini adalah siang hari seluruhnya. Jadi penjelasan makna waktu duha menurut tafsir Jalalain itu adalah waktu pagi sampai matahari naik. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu duha itu adalah seluruh siang hari, mulai pagi sampai sore. Itu ada dua penafsiran. Wal-laili idza saja. Dari ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti itu menunjukkan bahwa yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang mulia. Kemudian yang kedua, walaili idza saja, demi waktu malam apabila telah sunyi. Walaili, demi waktu malam, idza saja, ketika sudah sunyi, telah tenang atau telah menutupi dengan kegelapannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat 3, Allah tiada meninggalkan kamu. Ma wadda'aka Muhammad. Jadi ini ditujukan kepada mukhatabnya, yaitu Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, Tuhan tidak membiarkan kamu sendirian wahai Muhammad, Rabbmu, dan tidak pula dia benci kepadamu atau tidak senang kepadamu. Ayat ini sebabnya diturunkan adalah setelah beberapa waktu, yaitu sekitar 15 hari wahyu tidak turun. Jadi setelah wahyu pertama turun, kemudian lama tidak turun. Ada yang mengatakan 15 hari. Wahyu tidak turun-turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya Rabb Muhammad atau Tuhannya Muhammad telah meninggalkan dan membencinya. Nabi Muhammad diolok-olok, tuh Muhammad ditinggal Tuhannya, kan tidak diberi wahyu selama beberapa lama, dan mengatakan 15 hari. Muhammad ditinggal Tuhannya dan dibenci oleh Tuhannya. Nah, maka kemudian turun surat Wadduha ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu sendirian, dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat, walal akhiratu, dan sesungguhnya akhirat, khairun, lebih baik bagimu, khairul laka, lebih baik bagimu. Maksudnya apa? Kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu karena di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu wahai Muhammad. Khairun, lebih bagus dari apa? Dibandingkan apa? Minal ula, dari permulaan, yaitu kehidupan dunia. Jadi kehidupan akhirat ini ditegaskan di sini lebih baik, lebih bagus dibandingkan kehidupan dunia. Ula artinya dari permulaan, yaitu kehidupan duniawi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Wala sawfa, dan kelak Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad, pasti akan memberimu. Wala sawfa yu'tika, wala sawfa yu'tika, dan kelak Tuhanmu wahai Muhammad pasti akan memberimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka, di akhirat, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah. Fataruddo, lalu kamu menjadi puas, kamu menjadi senang dengan pemberian itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, mana mungkin aku puas sedangkan seseorang di antara umatku masih berada di neraka. Ini adalah kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sudah dijamin oleh Allah besok akan diberikan sesuatu sehingga beliau merasa puas, merasa senang dengan kenikmatan yang diberikan. Tapi beliau justru memikirkan umatnya. Apa kata beliau? Kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seseorang di antara umatku masih berada di neraka. Jadi Nabi Muhammad tidak akan pernah puas, tidak akan pernah senang jika masih ada di antara umatnya yang ada di neraka. Artinya apa? Artinya nanti ini sudah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepada Muhammad sehingga Nabi Muhammad puas.
dan Nabi Muhammad tidak akan pernah puas sebelum seluruh umatnya dientaskan dari neraka. Itulah keutamaan dan fadilah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kita syukuri, kita terima kasih pada Allah mempunyai Nabi yang begitu hebat, yang begitu pengasih pada para umatnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad, yatiman, seorang yatim. Ini adalah kata tanya, bukankah dia mendapatimu yatiman sebagai seorang yatim, karena Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh bapaknya ketika masih dalam kandungan. Fa'awa, kemudian Allah melindungimu. Fa'awa, kemudian Tuhanmu wahai Muhammad melindungimu, yaitu dengan cara menyerahkan dirimu kepada asuhan pamanmu, yaitu Abu Thalib, setelah sebelumnya diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Wa wajadaka dhallan fahada, dan bukankah dia Allah mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Jadi ketika sebelum menjadi Rasul, belum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad masih dalam keadaan kebingungan melihat perilaku masyarakat jahiliyah pada itu yang suka minum-minuman, mabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya, menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad belum mendapatkan tuntunan. Nah, ketika itulah disebut Nabi Muhammad masih bingung karena belum ada petunjuk dari Allah, sehingga beliau menyendiri terus di gua Hira. Akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat ini dulu pernah disalahartikan oleh seorang ustadz yang terkenal ya di YouTube, di sosmed, sehingga mengundang kecaman keras. Sang ustadz mengartikan bahwa Muhammad pernah sesat. Dalilnya ini, surat Wadduha ayat 7. Wa wajadaka dhallan, Allah mendapatimu Muhammad dhallan, orang yang sesat. Jadi ini penafsiran arti yang diberikan oleh sang ustadz tadi. Mengartikan ayat seperti itu akhirnya diprotes oleh kalangan umat Islam secara luas. Itu akibat dari kurangnya belajar yang mendalam terhadap ilmu-ilmu agama, menengok bagaimana para ulama mengartikan sebuah ayat. Jadi dalam memahami ayat Al-Quran, kita tidak boleh cuma mengandalkan terjemah saja. Kita harus menengok bagaimana para ulama memaknai ayat tersebut. Selanjutnya ayat 8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi yang ayat 7 tadi, Allah mendapatimu wahai Muhammad dhallan, orang yang bingung, belum punya kepastian pada waktu itu, fahada, lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Wa wajadaka 'ailan, dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir. Fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu, memberikan kekayaan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan pemberian yang kamu merasa puas dengannya, yaitu ghanimah, rampasan perang dan lain sebagainya. Dan juga beliau mendapatkan istri yang kaya raya waktu itu, yaitu Siti Khadijah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tiadalah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat ke-9, fa'ammal yatima, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini pesan surat Wadduha ayat 9, agar kita tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Wa ammasailah fala tanhar, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah kamu menghardiknya atau membentaknya karena dia miskin. Wa ammasailah, dan kepada orang peminta-minta, fala tanhar, jangan sampai ada bentakan atau hardikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu wahai Muhammad,
yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lainnya, fahaddis, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, menceritakan nikmat Allah, menyebut-nyebut nikmat, menyebut-nyebut pemberian Allah, yaitu mengungkapkannya dengan cara mensyukuri, dengan cara mensyukurinya. Ini adalah dalil bahwa kita boleh menyebut-nyebut nikmat atau disebut tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini namanya tahaddus bin ni'mah, cerita tentang nikmat Allah, tentang pemberian Allah. Jadi ini beda ya dengan sum'ah. Misalnya kita punya hafalan Quran, lalu kita bercerita kepada orang lain dengan maksud dalam rangka syukur kepada Allah dan agar ditiru oleh orang tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ayat 11. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakanlah. Demikian uraian surat Al-Duha dalam tafsir Jalalain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.